Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk absensinya, nanti silahkan kalian buka link di Google Form. Nah, kalian nanti di situ isi nama dan nomor absen kalian ya. Lalu dikirim. Selesai. Nah, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini, coba kita mengingat-ingat dulu, kita ulas pembelajaran yang kemarin terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Nah, kemarin kita belajar tentang semangat untuk mencari rezeki yang halal dan berkah serta mensyukurinya. Karena apa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur karena sudah diberikan rezeki yang bermanfaat, rezeki yang barokah, supaya kita tidak lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menitipkan rezekinya kepada kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kepedulian sosial. Nah, sebelum kita belajar, ayo siapkan dulu bukunya. Silahkan dibuka bab 3 ya. Bab 3 yang disitu tulisannya ada kebahagiaan si yatim piatu adalah kebahagiaanku. Sudah dibuka anak-anak? Sudah ya? Kenapa sih Bu kita belajar tentang materi ini? Nah, kenapa kita belajar tentang materi ini? Agar nantinya itu selain mengajarkan kepada kita sikap kepedulian sosial, juga dapat mendorong kita untuk bersikap peduli terhadap sesama, menolong terhadap sesama, dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekarang silahkan dibuka yang ada gambarnya di situ, yang pengamatan itu toh sudah dibuka. Nah, di situ ada beberapa gambar. Ada 5 gambar. Kira-kira ada yang tahu itu gambar tentang apa saja? Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, pada gambar-gambar tersebut menunjukkan sikap kepedulian sosial. Di situ ada gambar posko peduli Merapi. Nah, itu tentang kepedulian sosial terhadap saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, cobaan ya. Terus di situ ada orang yang memberikan sedekah. Terus ada orang yang menyantuni anak yatim. Nah, itu salah satu dari sikap kepedulian sosial. Nah, langsung saja kita buka pada materinya. Sebelum itu, kenapa sih kita kok perlu sih Bu? Kita harus peduli sama sosial. Kenapa kita harus saling membantu? Ingat, kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu, yang artinya kita juga membutuhkan orang lain juga membutuhkan kita. Jadi, terhadap sesama kita harus saling membantu, harus saling menolong karena kita tidak dapat hidup sendiri, ya. Lalu apa tujuan tolong menolong? Tujuan tolong menolong adalah selain mempermudah pekerjaan, terus kita juga bisa menjalin silaturahim,
Dan juga tentunya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita membantu meringankan beban saudara kita. Bu, anak yatim itu siapa? Ada yang tahu anak yatim itu siapa? Nah, anak yatim adalah anak yang sudah meninggal oleh orang tuanya. Lalu ada pertanyaan lagi, Bu. Siapa yang harus kita tolong terlebih dahulu? Kerabat atau tetangga? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Siapa yang harus kita tolong terlebih dahulu? Nah, saran Ibu, itu tetangga terlebih dahulu yang ditolong. Karena apa? Saat kita susah, saat kita membutuhkan sesuatu, yang paling dekat adalah tetangga. Sedangkan kerabat ada yang di jauh di sana, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Aceh, kan jauh. Kita kalau mau minta tolong kelamaan, sedangkan kita sedang sangat butuh sekali pertolongan. Jadi kita harus yang terdekat dahulu, yaitu tetangga. Ada pertanyaan lagi enggak? Nanti kalau ada pertanyaan saat absen silahkan diisi di formnya ya. Insya Allah nanti akan Ibu jawab. Langsung ke materi. Oh ya, sebelum itu Ibu nanti juga akan memberi tugas dan Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti tugasnya ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Seperti biasa ya. Kita langsung saja ke materi tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial berasal dari akar kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain sesama anggota masyarakat. Kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan. Nah, tadi kan ada pertanyaan, mengapa sih kita harus memiliki kepedulian sosial? Nah, ini jawabannya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama tersebut dapat terjalin harmonis manakala masing-masing pihak memiliki kepedulian sosial. Sekarang, Ibu punya suatu contoh perumpamaan. Coba kalian renungkan. Satu batu bata itu kira-kira ada nilainya enggak? Hanya satu batu bata. Satu batu bata itu tidak ada nilainya, tidak ada maknanya. Lalu bagaimana dengan 10 batu bata, 100 batu bata, 1000 batu bata? Apakah ada nilainya? Itu juga belum ada nilainya. Itu hanya bisa dijual saja, tapi belum tentu memiliki manfaat yang lebih banyak. Sedangkan apabila batu bata yang banyak tadi dicampur dengan pasir, dicampur dengan semen, maka akan menjadi satu kesatuan yang kokoh dan memiliki nilai guna yang tinggi. Bisa menjadi bangunan, bisa menjadi sekolah, bisa menjadi rumah, dan lain-lain. Itu juga bagi kita. Kalau kita cuma sendiri seperti batu bata yang satu tadi, itu kita tidak memiliki nilai. Sedangkan kalau kita memiliki satu kesatuan, memiliki rasa saling menyayangi, memiliki rasa saling peduli, maka kita akan sangat berguna bagi sesama. Jadi itu perumpamaannya. Nah, di dalam Islam, sikap semacam ini sangat dianjurkan sebab mempunyai dampak positif.
Di antara dampak positif tersebut, antara lain, terwujudnya sikap tolong-menolong, sehingga menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Jadi saling menyayangi, saling mengasihi, itu ya, rukun. Selain itu, untuk menimbulkan kepekaan dan kepedulian sosial, ada berbagai cara yang harus ditempuh. Caranya apa saja? Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, menyadari bahwa rizki berasal dari Allah. Maka, jika dia menghendaki, dapat diambil sewaktu-waktu. Jadi, jangan berpikir kita mencari rizki, aku mendapatkan rizki karena diriku sendiri. Jangan. Kamu mendapatkan rizki, bisa makan, terus bisa jalan-jalan, bisa tidur nyenyak di rumah, itu semuanya juga rizki. Kamu bisa bernafas, itu juga rizki. Itu asalnya dari mana? Dari Allah. Nah, jika Allah menghendaki, Allah bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Yang kedua, menyadari bahwa kepedulian sosial termasuk ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kepedulian sosial merupakan salah satu ladang bagi kita untuk mendapatkan pahala Allah. Nah, yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat rakus atau tamak dan kikir. Tentunya, nah, orang-orang yang memiliki sifat rakus dan kikir itu biasanya tidak memiliki atau kepedulian sosialnya itu kurang, ya. Karena apa? Dia enggan membagi hartanya untuk orang lain. Yang pikiran dia yaitu tadi, aku mendapatkan hartaku karena usahaku sendiri, padahal tidak. Di situ adalah merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, untuk kepedulian sosial ini kita akan belajar dari surah Al-Kautsar dan surah Al-Maun, ya. Bisa dibuka. Itu yang pertama ada surah Al-Kautsar. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Untuk penjelasan surahnya, surah Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat tadi? 3 ayat. Nah, surat Al-Kautsar ini termasuk surat Makkiyah. Surat ini mengabarkan tentang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebaikan, kebajikan kepada Nabi Muhammad yang sangat baik dalam hal kedudukannya sebagai nabi maupun sebagai pribadi. Isi kandungannya apa saja? Untuk ayat yang pertama, menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan yang berlimpah itu disebut dengan Al-Kautsar. Yang kedua, kandungan ayat yang kedua yaitu menerangkan tentang 2 perintah kepada Nabi Muhammad khususnya dan umat Islam pada umumnya. 2 perintah itu apa saja? Nah, kedua perintah itu adalah melaksanakan sholat dan melaksanakan kurban. Pelaksanaan 2 perintah tersebut sebagai bukti rasa syukur kita atas limpahan nikmat Allah yang sangat banyak sekali.
Nah, kandungan ayat yang ketiga yaitu menerangkan perihal orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan risalahnya. Kebencian itu akan mengakibatkan terputus dari rahmatnya. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat lafaz al-abtar. Kata ini bermula dari kata ba, ta, ro yang berarti terputus atau putus. Nah, semula kata ini untuk menjuluki binatang yang tidak memiliki ekor. Kemudian kata ini mengalami perluasan makna sehingga digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Dari uraian di atas dapat disimpulkan isi kandungan surat Al-Kautsar apa? Menjelaskan tentang nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kenikmatan inilah Allah memerintahkan Nabi untuk bersyukur dan mendirikan sholat dan berkurban dengan ikhlas dengan sepenuh hati. Sedangkan untuk orang-orang yang membenci Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan termasuk orang-orang yang merugi. Kalian tidak mau kan menjadi orang-orang yang merugi? Nah, dilanjutkan dengan yang kedua yaitu surat Al-Ma'un. Ada yang sudah tahu surat Al-Ma'un? Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surat Al-Ma'un. Nah, ayat Al-Ma'un tadi ada berapa ayat? Ada yang tahu? Al-Ma'un tadi ada 7 ayat. Penjelasannya tentang suratnya apa saja, Bu? Nah, untuk ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu menjelaskan tentang pendusta agama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan orang-orang yang enggan memberi makan fakir miskin. Nah, untuk ayat yang keempat sampai ayat ketujuh menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi celaka. Kok bisa, Bu? Kenapa? Nah, kecelakaan itu disebabkan karena mereka lalai dan mengabaikan waktu sholatnya. Orang yang melalaikan sholatnya termasuk dalam
pendusta agama tadi. Nah, di samping itu juga menjelaskan tentang sifat riya. Ada yang tahu sifat riya apa? Sifat riya itu sering kita sebut dengan pamer. Ingin menunjukkan sesuatu agar dipuji, agar dikenal, agar pokoknya untuk sesuatu hal yang tidak baik. Dilanjutkan lagi. Nah, ini dalam menerangkan tentang riya, Al-Ghazali mengatakan jika seorang menampilkan amal ibadahnya dengan tujuan untuk diperhatikan orang lain hingga ia mendapatkan tempat di dalam hatinya, dan orang yang bersikap riya termasuk dalam pendusta agama. Karena sama halnya ia menyekutukan Allah. Ayat yang ke-7 merupakan salah satu ayat tentang ajaran larangan berperilaku bakhil, kikir, pelit, dan sikap enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Perilaku ini juga termasuk dalam golongan pendusta agama. Nah, dari penjelasan ayat di atas tadi, isi kandungan surat Al-Ma'un menjelaskan tentang sifat manusia yang dipandang sebagai pendusta agama. Di antaranya, yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, enggan memberi bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, tidak memberi makan fakir miskin. Yang keempat, orang yang lalai dalam sholatnya dan bersikap riya atau pamer. Nah, berkaitan dengan hal di atas, ada dua pengertian menghardik anak yatim, yaitu ada dua, menghardik secara verbal dan non-verbal. Menghardik secara verbal yaitu dengan cara mengucapkan kata-kata kasar. Sedangkan untuk menghardik secara non-verbal, misalnya bertutur kata lembut dengan mereka, tapi tidak memperhatikan makan, pakaian, dan pendidikan yang layak untuk mereka. Orang-orang yang berperilaku demikian akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 10, bahwa mereka diibaratkan menelan api dalam perutnya dan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kalian mau? Nggak mau kan? Nah, makanya kalian tuh kalau sama anak yatim harus saling menyayangi. Demikian pula dengan menghina anak yatim. Seseorang yang melakukan perbuatan ini sama halnya dengan menempuh perjalanan ke neraka, karena anak-anak yatim adalah orang yang disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi doa anak yatim itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, barang siapa yang menyakiti hati mereka, berarti ia melapangkan jalannya untuk menuju ke neraka. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa itu dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis tolong menolong ya. Jadi untuk kesimpulannya pada pembelajaran kali ini tentang kepedulian sosial, yaitu kita sebagai makhluk sosial harus memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi. Jangan egois, jangan pelit, ya, jangan kikir, jangan bakhil.
Karena apa? Kita juga sewaktu-waktu akan membutuhkan bantuan dari orang lain juga. Jadi, kita harus menyayangi sesama, kita harus rukun sama sesama, kita harus dermawan ya. Jangan pelit, jangan bakhil, dan juga jangan pamer. Nanti kalian akan melapangkan jalan kalian menuju neraka kalau kalian memiliki beberapa ciri pada pendusta agama yang kita bahas tadi. Nah, untuk tugas pada kesempatan kali ini, nanti Ibu akan kirim linknya. Silahkan nanti dikerjakan. Untuk yang tugas kelompok, nanti Ibu akan kirim juga tugas-tugasnya seperti apa, dan juga Ibu akan bagi kalian dalam kelompoknya di lembar tugas kelompok ya. Ibu kira sudah itu dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk menutupnya, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, umur yang barokah, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan tentunya kita juga bisa segera belajar dengan tatap muka langsung. Amin. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu ya. Insya Allah nanti akan Ibu jawab pertanyaan dari kalian apabila yang belum paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.